warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lailatul Saadah, mahasiswa semester 7 di Universitas Diponegoro, jurusan Sastra Indonesia. Kali ini bersama saya kita akan membahas tentang magang. Nah, sebelum itu, apa sih magang itu? Magang adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 7 di Universitas Diponegoro. Melalui kegiatan magang ini diharapkan mahasiswa dapat berproses dalam pengembangan diri untuk menghadapi persaingan ketat dalam dunia kerja. Selain itu, kegiatan magang memberikan pengalaman tersendiri bagi mahasiswa dalam berproses dan mengaplikasikan ilmu yang didapat di perguruan tinggi dan memberikan gambaran relevan dari ketatnya persaingan dunia kerja untuk mempersiapkan diri terjun di dunia masyarakat. Nah, setelah membahas tentang magang nih, selanjutnya kita akan membahas tentang profil instansi. Sebelum itu, saya magang di Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau Paten Kecamatan Beringin yang terletak di Desa Beringin dengan alamat di Jalan Diponegoro nomor 96B Beringin. Oke, sebelum kita membahas tentang hal-hal yang lainnya, kita akan membahas tentang profil instansi. Adapun profil instansi di Kecamatan Beringin adalah sebagai berikut. Kecamatan Beringin merupakan sebuah instansi di Kecamatan Beringin yang terletak di Beringin, Kabupaten Semarang. Kantor Kecamatan Beringin membantu menjalankan tugas-tugas kewenangan dari Kabupaten Semarang ke wilayah kewenangan Kecamatan Beringin di bidang pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan yang termasuk ke dalam pelayanan masyarakat, sebagaimana dengan visinya yaitu terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Beringin dengan dukungan sumber daya manusia yang handal. Kecamatan Beringin terletak di Desa Beringin sebagai pusatnya. Desa Beringin merupakan desa yang cukup maju sejak zaman Hindia Belanda, karena di Desa Beringin terdapat sebuah stasiun yang sudah beroperasi kurang lebih sejak tahun 1918. Asal-usul dinamakan Beringin menurut sesepuh terdahulu. Di Desa Beringin terdapat pohon beringin yang besar yang sudah menjadi simbol dari Desa Beringin sehingga dinamakan Desa Beringin. Secara administrasi, Kecamatan Beringin berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan di bagian utara. Setelah kita mendengar profil instansi tadi, kita akan melanjutkan tentang magang, yaitu manfaat magang. Nah, apa sih manfaat magang? Manfaat magang yang pertama adalah bagi perguruan tinggi sebagai tambahan referensi khususnya mengenai perkembangan teknologi informasi di Indonesia yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait. Selain itu, kegiatan magang merupakan sarana untuk mencetak lulusan sarjana yang handal dan memiliki pengalaman di bidang yang ditempuh serta dapat membina kerjasama yang baik antara lingkungan akademis dan lingkungan kerja. Yang kedua, bagi instansi terkait, hasil analisis atau penelitian yang dilaksanakan selama magang dapat menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan kebijakan di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, bagi mahasiswa dapat mengetahui lebih mendalam tentang gambaran umum dalam dunia kerja nyata. Melalui magang ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan semua ilmu yang didapat selama kuliah di perguruan tinggi untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Oke, tadi telah disinggung tempat saya magang. Nah, kali ini tempat saya magang adalah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau Paten Kecamatan Beringin yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 96B Beringin dengan telepon atau fax
yaitu 028934333470, Beringin 50772, dengan email ket.beringin@gmail.com. Adapun waktu pelaksanaan magang atau kuliah kerja praktik dilaksanakan minimal 30 hari terhitung dari tanggal 16 Agustus tahun 2021 sampai 30 September 2021. Pada divisi bagian pelayanan masyarakat, jangka waktu magang pergantian hari jika tidak masuk atau izin telah disepakati oleh peserta magang dan juga instansi terkait. Kita akan memasuki tentang struktur organisasi di Kecamatan Beringin. Adapun struktur organisasi di Kecamatan Beringin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah camat. Nah, camat ini sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kecamatan. Yang kedua adalah sekcam, yang memiliki tugas untuk menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota yang ditetapkan dalam peraturan bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Yang ketiga adalah Kasih PRK atau Perencanaan dan Keuangan, memiliki tugas untuk merencanakan, mengatur, dan mengawasi serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait urusan perencanaan dan keuangan. Yang keempat adalah UMPEK. Nah, UMPEK memiliki tugas memimpin, merencanakan, mengatur, dan melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan administrasi, baik administrasi umum, perlengkapan maupun kepegawaian. Selanjutnya adalah Kasih Tapem atau Tata Pemerintah. Tapem memiliki tugas memimpin perencanaan, mengkoordinasikan serta mengawasi jalannya kegiatan pemerintah, menyusun RKA dan program kerja seksi, pelaksana persiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintah, kependudukan dan pertahanan. Selanjutnya adalah Kasih Kesra. Kasih Kesra ini memiliki tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan serta mengawasi jalannya kegiatan pendataan serta pembinaan kesejahteraan sosial dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas di wilayah kecamatan. Selanjutnya adalah Tantrip. Tantrip memiliki tugas memimpin, mengatur, dan mengkoordinasikan serta kegiatan pembinaan kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta melakukan koordinasi terkait tugas lapangan polisi, pamung praja di tingkat kecamatan. Dan terakhir adalah Kasih PMD atau Pemberdayaan Masyarakat, memiliki tugas melakukan penyusunan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pembangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas umum di lingkungan kecamatan. Para bidang-bidang tersebut, peserta magang atau mahasiswa diletakkan pada bidang UMPEK yang di dalamnya melakukan pelayanan masyarakat. Adapun tugas yang peserta magang lakukan adalah yang pertama pada bagian pelayanan masyarakat, yaitu pertama membantu pelayanan masyarakat pada pelayanan non-perizinan seperti membantu masyarakat yang ingin membuat KTP, KIA, KK, dan lainnya serta menjelaskan persyaratan yang harus dimiliki. Yang kedua, membantu operator dalam pencetakan KK, KTP, dan surat lainnya. Selanjutnya adalah membantu mendata masyarakat yang terkena COVID-19 dan membantu mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar, serta membantu kegiatan pekerjaan di bidang perencanaan dan keuangan atau PRK di kantor Kecamatan Beringin. Dan terakhir adalah membantu mengarsipkan data UMPEK di tahun 2020 atau 2021.
Yang bagian kedua adalah pada bidang kepegawaian. Nah, pada bidang ini tugas yang dilakukan adalah yang pertama, mengikuti apel pagi Senin sampai Jumat pada pukul 7.15 dan apel siang pada pukul 15.30. Pada hari Jumat, apel siang dilakukan pada pukul 11.30. Nah, selanjutnya adalah membuat laporan kepegawaian di Kecamatan Beringin. Selanjutnya membantu kegiatan rapat-rapat yang dihadiri pihak kecamatan seperti menghadiri musrenbangdes ke desa-desa dan mengikuti serta membantu acara atau kegiatan yang dilakukan Kecamatan Beringin seperti membantu dalam razia protokol kesehatan. Kita akan memasuki tentang kendala yang dihadapi selama magang. Nah, apa sih kendala yang dihadapi? Dalam pelaksanaan magang di Kecamatan Beringin, kendala yang dihadapi oleh peserta magang adalah saat membuat data yang diberikan karena kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan Microsoft Word dan Microsoft Excel secara mendalam, dikarenakan peserta magang hanya mampu melakukan pengoperasian secara sederhana. Di sisi lain, terkendala oleh laptop yang lemot sehingga mengganggu dalam kecepatan pembuatan tugas. Nah, bagaimana sih cara mengatasi kendala tersebut? Berdasarkan kendala di atas, peserta magang memiliki cara untuk mengatasi hal tersebut, baik untuk waktu dekat maupun untuk jangka panjang. Kendala dalam penggunaan Excel atau Word, penulis dapat melakukan les privat untuk memperdalam kemampuan dalam penggunaan komputer. Di sisi lain, jika hal tersebut tidak memungkinkan, peserta magang dapat mencari informasi atau kiat-kiat yang dapat membantu dalam pengoperasian komputer melalui media online seperti YouTube dan media sosial lainnya. Oke, sebelum kita sampai ke kesimpulan atau penutup, kita akan membahas tentang saran yang akan diberikan kepada pihak prodi atau akademi dan untuk pihak instansi. Adapun saran yang ingin saya sampaikan kepada pihak akademi atau prodi, yaitu saya menyarankan untuk pihak prodi kembali meninjau pada mekanisme serta sistem magang yang kurang sistematis. Salah satunya karena kondisi yang tidak memungkinkan karena adanya COVID-19, di mana pembekalan magang kurang persiapan. Penulis merekomendasikan untuk pembekalan magang dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan magang dilakukan. Pembekalan magang mungkin bisa dilaksanakan sebelum semester ganjil ya, atau pada awal-awal pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Selain itu, pada pembagian dosen pembimbing magang, penulis menyarankan agar pembagian dosen pembimbing magang diberitahukan sebelum magang dilaksanakan atau sebelum pembekalan magang itu diberikan. Nah, selanjutnya adalah untuk pihak magang atau instansi, penulis menyarankan agar aparatur kecamatan meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan, seperti meningkatkan keramahan agar masyarakat lebih puas. Selain itu, pihak kecamatan perlu mengadakan pelatihan atau pendidikan untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Tak hanya itu, seringkali ditemui masyarakat yang melakukan pembuatan KK, KTP, KIA, dan surat lainnya mengalami kekurangan syarat yang harus dibawa. Penulis menyarankan pihak kecamatan mensosialisasikan standar operasional prosedur yang telah dibuat kepada masyarakat atau juga dengan cara memperbarui info-info terbaru di media sosial kecamatan atau website kecamatan, di mana saat ini teknologi sangat mendukung. Terlebih dengan adanya COVID-19,
teknologi memiliki peran yang sangat tinggi. Dan terakhir yang dapat saya sampaikan adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah kegiatan kerja praktik atau magang adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 7 di Universitas Diponegoro. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah sebagai wadah dan sarana mahasiswa dalam proses dan dalam pengembangan diri dan menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan. Tidak hanya ilmu atau teori yang dapat di bangku perkuliahan, tetapi juga untuk menerapkan soft skill yang telah didapatkan dan dikembangkan ketika berproses selama menjadi mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dunia kerja, sehingga ilmu yang dipelajari dapat diaplikasikan. Nah, sebagai bentuk pelaksanaan magang, penulis memiliki kantor Kecamatan Beringin sebagai lokasi pelaksanaan magang. Pemilihan tempat magang ini melalui pertimbangan yakni relevansi dalam jurusan yang diambil penulis, selain juga mengutamakan keamanan dan kondisi dalam pandemi COVID-19 yang dimana tidak diperbolehkan melakukan perjalanan luar kota dan kegiatan masyarakat dibatasi dengan adanya PPKM. Meskipun tugas-tugas yang sedikit kurang sesuai, namun penulis masih bisa mengaplikasikan keilmuannya yang dapat dalam perkuliahan. Salah satunya adalah ilmu kehumasan, ilmu tentang hubungan dalam masyarakat, juga beberapa ilmu kepenulisan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video selanjutnya.